Apa sih kata haki? Kata haki adalah program bincang-bincang yang khusus membahas tentang hak kekayaan intelektual. Dalam kata haki, kita akan membahas materi-materi khusus yang berkaitan dengan merek, hak cipta, desain industri, serta paten yang berkaitan dengan berbagai isu lainnya terkait hak kekayaan intelektual. Ikuti diskusi menarik di Kata Haki dan segera kunjungi cekhki.id dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share YouTube channel kami di Ngerti Hukum ID dan jangan lupa pula ikuti media sosial kami di Ngerti Hukum ID. Selamat datang kembali di Kata Haki bersama saya Mutia, dan ini adalah merupakan pertama kalinya Kata Haki bertemu dengan secara langsung gitu ya, karena sebelumnya kita Kata Haki melalui Zoom meeting atau melalui daring. Nah, bersama saya sudah ada Mas Prayudi, beliau merupakan senior advisor di Cek HKI. Nah, seperti biasa, Kata Haki akan membahas mengenai isu-isu terkini terkait dengan kekayaan intelektual. Ini Mas, ada isu hak kekayaan intelektual terkini mengenai Goto nih Mas. Mas ada baca-baca nih Mas mengenai Goto? Yang dua unicorn besar Indonesia yang kemudian ceritanya bersatu, kemudian di branding, tahu-tahu ada yang ini ceritanya, ada yang menggugat. Iya betul. Nah, mungkin aku bisa jelasin sedikit gitu ya Mas. Nah, Goto perusahaan gabungan antara Gojek dan Tokopedia di tengah menghadapi gugatan penggunaan hak merek, di mana Goto ini digugat sebanyak 2,8 triliun gitu Mas. Nah, katanya Goto ini digugat karena mereknya mirip gitu Mas. Nah, kalau menurut Mas sendiri itu gimana? Kalau misalnya merek mirip digugat gitu, menurut Mas gimana? Ya, kalau kita lihat dari sebenarnya sih ini kembali lagi kan kalau dasarnya itu adalah dasar dari perlindungan merek itu sendiri. Artinya kalau kita lihat di aturannya di Undang-Undang Merek, khususnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, di situ menyatakan bahwa perlindungan merek diberikan untuk artinya memberikan hak eksklusif bagi si pemilik pendaftaran merek untuk mempergunakan mereknya dalam perlindungan barang dan jasa. Dan hak eksklusif itu si pemilik merek berhak untuk melarang atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek yang ia daftarkan, tentu saja untuk barang atau jasa yang sejenis. Nah, sebaliknya, siapapun yang menggunakan merek yang memiliki persamaan, baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya, dengan merek terdaftar milik orang lain, untuk barang atau jasa yang sejenis, tentunya saya sini berpotensi untuk terkena tindakan hukum dari pemilik merek, berupa bisa berupa gugatan pelanggaran secara perdata atau gugatan atau laporan pelanggaran merek secara pidana atau dua-duanya gitu. Jadi memang ini resiko dasarnya begitu. Nah, yang jadi pertanyaan kan memang apa iya sampai sejauh mana barangkali ya mirip atau tidak. Kemudian yang lebih penting lagi ini sih bagaimana sih sebenarnya kita mengantisipasi agar hal-hal ini tidak terjadi. Karena kalau setahu saya kasus ini juga sebenarnya tidak cuma kalau kita baca-baca apa yang terjadi belakangan ini nggak terjadi di Indonesia saja sebenarnya. Karena kalau kita melihat juga pemberitaan yang ramai di luar, khususnya terkait dengan salah satu aplikasi media sosial yang sepertinya sudah begitu populer ya, yaitu Facebook. Kan belum lama ini juga bisa dikatakan Facebook ini
kalau misalnya Gojek dan Tokopedia itu kan dua entitas yang kemudian bergabung, Iya, betul. kemudian menjadi melahirkan apa yang disebutkan GoTo. Betul. Tapi pada prakteknya masing-masing tetap beroperasi dengan brandnya masing-masing gitu ya. Tokopedia, Gojek tetap Gojek. Facebook ini juga dia tidak bergabung dengan manapun, tapi baru-baru ini kalau tidak salah mengambil langkah apa yang dikatakan rebranding. Bukan Facebooknya, tapi perusahaannya, gitu, perusahaan yang menaungi Facebook, yaitu menjadi Meta kalau tidak salah. Nah, serupa juga dengan apa yang dialami oleh GoTo ini, belakangan Meta ini juga mendapatkan gugatan dari perusahaan atau pihak lain yang merasa sudah punya pendaftaran terhadap merek Meta di Amerika, barang lisensi. Jadi ya ini yang lebih menarik sebenarnya kalau bicara soal mirip atau tidak, sama atau tidak, ya kita itu persoalan yang bisa dinilai dengan kita melihat peraturan yang ada ya. Siapa yang terdaftar lebih dahulu, cakupan pendaftarannya apa, kelasnya apa, jenis barangnya apa saja, yang dituduh melanggar ini menggunakan merek itu untuk jasa-jasa atau barang-barang yang sama dengan apa yang didaftarkan lebih dahulu atau tidak. Kemudian kita bandingkan dari kedua merek sama atau tidak, baik secara bunyi, secara visual maupun secara konsep gitu ya. Itu sebenarnya kita bisa lihat cukup simpel sebenarnya kalau menurut saya. Yang kemudian menjadi penting adalah ya gimana kita bisa belajar dari ini agar ke depan tidak terjadi lagi kejadian-kejadian di mana suatu upaya untuk rebranding atau supaya ini malah berbuah gugatan pelanggaran merek gitu, atau gugatan pelanggaran haki. Oke Mas, nah kalau misalnya GoTo ini ya yang rebranding kan udah terlanjur gitu Mas terdaftar. Nah menurut Mas gimana nih Mas kalau misalnya dia sudah terlanjur mendaftarkan gitu Mas, apakah bisa digugat oleh yang sebelumnya? Karena kan setahu saya yang menggugat ini sudah mendaftarkan duluan gitu Mas. Iya. Ya, dalam sistem pendaftaran merek kan memang prinsip dasar yang kedepankan adalah apa yang disebut sebagai first to file. First to file itu berarti siapa yang pertama kali mengajukan pendaftaran, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan eksklusif jika memang mereknya yang didaftarkan ini memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek identifikasi geografis. Kemudian yang sempat saya baca, pihak dari GoTo ini menyatakan bahwa mereka juga sudah, nah ini agak saya soroti juga karena banyak media yang menyatakan bahwa pihak GoTo ini juga sudah memiliki merek terdaftar yang terdaftar di DJKI berdasarkan database online dari yang diakses dari DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ini juga yang mungkin harus dipahami juga, harus lebih dipahami lagi oleh masyarakat dan khususnya juga media, karena media ini kan sebenarnya ujung tombak penyampaian informasi gitu. Jadi jangan sampai informasi yang disampaikan oleh media adalah informasi yang justru bukan membuat masyarakat jadi jelas, malah jadi makin bingung gitu. Karena apa yang bisa diakses di website pangkalan datanya DJKI itu tidak semua adalah merek yang seharusnya sudah terdaftar. Karena orang mengajukan pendaftaran merek itu, permohonan itu melalui sebuah proses, gitu. Jadi ada proses publikasi, kemudian ada proses pemeriksaan substantif, baru kemudian kalau misalnya memang dinilai memenuhi syarat,
dia menjadi merek terdaftar. Nah, pada saat seseorang mengajukan permohonan, jadi mengajukan ke DJKI itu baru merupakan permohonan pendaftaran merek. Jadi bukan pendaftaran mereknya. Gitu. Makanya pada saat dia mengajukan permohonan, yang akan diterima adalah apa yang disebut tanggal penerimaan permohonan. Nanti pada saat proses selesai dan merek ini dinyatakan terdaftar, baru dikeluarkan nomor pendaftaran. Nah, nomor pendaftaran ini atau tanggal pendaftaran ini meskipun dia katakanlah baru memperoleh tanggal pendaftaran di kemudian hari, jauh setelah tanggal penerimaan permohonannya, tapi perlindungannya memang akan dihitung mundur dari sejak tanggal penerimaan permohonan. Tapi selama jangka waktu tunggu dari tanggal penerimaan permohonan sampai tanggal pendaftaran ini, haknya belum ada sebenarnya. Gitu. Hanya saja nanti begitu dikasih pendaftaran, perlindungannya berlaku mundur. Gunanya apa? Jadi kalau misalnya di waktu tunggu ini sudah ada yang mulai memakai produk-produknya atau mereknya dipakai oleh orang lain tanpa izin, belum bisa diapa-apain secara hukum, belum bisa digugat, belum bisa dilaporkan, belum bisa apa, tapi sudah bisa dicatat lah katakanlah ya, dipantau untuk menghitung kerugian. Jadi kerugian ini bisa ditarik ke belakang dari sejak sejak aksi pelanggaran dilakukan sepanjang memang tidak lebih lama dari tanggal penerimaan permohonan. Jadi kembali lagi ya kalau kita cari di pangkalan data itu, Goto memang memiliki sejumlah permohonan pendaftaran merek, tapi statusnya masih berupa permohonan. Kebanyakan dari itu masih merupakan permohonan. Nah, sedangkan kalau untuk Goto penggugat sendiri sudah dalam keadaan terdaftar. Kemudian kita juga mesti lihat kelasnya apa. Kelas ini adalah kategori yang memilah-milah. Jadi satu hal yang perlu juga diketahui oleh masyarakat umum adalah pendaftaran merek itu diberikan berdasarkan kelas atau kategori barang atau jasa yang dipilih oleh pemohon gitu. Jadi tidak bisa misalnya kita mendaftarkan sekali kemudian itu langsung blanket untuk semua jenis barang. Saya mendaftarkan merek, katakanlah saya mendaftarkan merek XYZ untuk kecap manis. Nah, tiba-tiba itu juga begitu ada orang mengeluarkan sendal merek XYZ, saya langsung buka, saya punya pendaftaran untuk kecap manis nih XYZ. Tidak begitu, karena saya cuma punya pendaftaran itu, hak eksklusif itu untuk kecap manis katakanlah, bukan untuk sendal gitu. Nah, ini juga gitu. Pendaftaran ini kita lihat dulu, merek ini terdaftarnya di kelas apa saja, meliputi jenis jasa atau jenis barang apa saja gitu. Keseluruhannya karena Indonesia, meskipun Indonesia bukan anggota, tapi Indonesia merujuk kepada sistem klasifikasi merek berdasarkan suatu perjanjian internasional yang disebut Nice Agreement. Keseluruhannya itu saat ini ada 45 kelas yang terbagi atas 34 kelas barang dan 11 kelas jasa. Nah, kalau kita lihat Goto yang penggugat ini, dia terdaftar di kelas jasa 42. Kelas jasa 42 ini hubungannya dengan jasa-jasa yang terkait dengan programming, jasa-jasa yang terkait dengan pengelolaan maintenance server, pengendalian teknologi informasi, layanan teknologi informasi gitu ya. Agak sedikit mirip-mirip dengan kelas jasa 38, tapi kelas jasa 38 itu dia spesifik ke layanan telekomunikasi. Tapi kalau untuk layanan pengelolaan desain dan tata kelola teknologi informasi adanya di kelas 42. Nah, kita tinggal lihat lagi nih layanan yang diberikan oleh Goto dengan menggunakan brand Goto ini, dia mencakup
layanan apa saja. Kalau dia mencakup layanan teknologi informasi, ya besar kemungkinan bisa dianggap terjadi pelanggaran gitu. Itu tentunya nanti akan ini akan menjadi diskusi yang menarik sebenarnya. Kalau misalnya sampai kemudian ke pengadilan juga, saya berpikir ini bisa menjadi satu jurisprudensi hukum yang menarik buat Indonesia ya. Gitu. Nah, apa yang harus dilakukan sekarang kalau misalnya ini ya, kalau nanti sebenarnya serah apakah mau menunggu keputusan yang final dan binding dari kasus ini. Tapi kalau pada akhirnya kemudian dinyatakan salah, dinyatakan kalah gitu ya, ya tentunya harus dipikirkan alternatif nama lain untuk mengganti nama yang dinyatakan melanggar merek tadi. Nah ini makanya kemudian kembali lagi ke apa yang saya sebut tadi menjadi isu yang krusial gitu, bahwa dalam perlindungan merek dalam bisnis, faktor brand apa yang kita akan gunakan, merek apa yang digunakan pada saat kita mau merencanakan multi branding, itu menjadi satu faktor yang cukup penting untuk diantisipasi agar tidak menimbulkan kasus-kasus semacam ini, karena itu kan sangat merepotkan kan. Betul. Iya, bayangkan saja, saya bisa membayangkan bahwa perusahaan sebesar Goto itu pasti sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk proses rebranding ini, gitu kan. Ya istilahnya sederhananya, kalau ngambil istilah sederhananya orang-orang zaman saya sebelum zaman digital, ini biaya untuk bikin cap, stempel, kop surat, amplop segala macam udah berapa nih? Semuanya, gitu. ya. Pasti harus diganti lagi kalau ganti nama lagi, karena saya nggak tahu kalau skalanya perusahaan sebesar itu tentu akan lebih besar lagi biaya, baik itu untuk kelengkapan yang bersifat fisik maupun non fisik ya, yang terkait dengan proses rebranding ini gitu. Makanya tentunya ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diantisipasi gitu. Nah, kalau gitu gimana nih Mas, langkah-langkah preventifnya ya, antisipasinya yang harus dilakukan sama perusahaan-perusahaan untuk menghindari mungkin nama-nama merek yang mirip, apakah misalnya bisa dilihat dari DJKI aja gitu, atau gimana Mas kira-kira? Oke, sebenarnya sih nih, saya jadi ingat salah seorang rekan saya yang dulu juga pernah berkecimpung di dunia hakim. Dia sekarang sudah tidak lagi berkarir di dunia hakim, cuma kemarin sempat mengumpulkan ini bahwa sempat membuat status ya, membaca cukup menarik bahwa kalau kita lihat haki itu sebagai hak kekayaan intelektual, maka dari keluarga besar haki yang ada, paten, hak cipta, desain industri, dengan pada tanaman, termasuk merek. Merek ini mungkin adalah salah satu atau satu dari bentuk perlindungan haki yang paling rendah kadar intelektual. Gitu. Kenapa saya bilang saya sependapat dengan kata-kata tersebut adalah karena nilai sebuah merek untuk bisa didaftar, merek ini yang penting dia punya daya pembeda. Bisa dibedakan dari merek yang sudah terdaftar sebelumnya atau merek-merek yang bersifat generik, ya, untuk barang atau jasa sejenis. Cukup itu daya pembeda, adanya daya pembeda. Mengenai nilai kreatif dan sebagainya itu ya tidak, sebenarnya memang punya daya pembeda. Dan value dari merek itu sebagai sebuah kekayaan intelektual itu biasanya tidak ada pada saat permohonan diajukan. Added value-nya itu belum ada pada saat permohonan diajukan, tapi baru ada
dan berkembang dan akan terus berkembang setelah dia punya perlindungan gitu. Jadi ini kebalikan dengan yang lain. Misalnya begini, kalau orang menemukan suatu invention, menemukan suatu penemuan teknologi, maka di awal itu pada saat dia melakukan breakthrough gitu ya, itu value-nya sudah tinggi di situ. Gitu. Artinya bahwa dia melakukan suatu penemuan yang baru, belum ada yang memikirkan itu sebelumnya, bisa memecahkan permasalahan teknis, value-nya sudah ada di situ. Gitu. Dan pada saat didaftarkan, dia value-nya menjadi makin kuat, tapi seiring berjalannya waktu, value-nya akan menurun, dan akan menjadi bukan hilang ya, tapi akan menjadi mengecil pada saat perlindungan berakhir, di mana kemudian dia menjadi suatu teknologi yang generik dan bisa diproduksi lebih berbanyak oleh siapapun. Di situ value-nya sudah jauh lebih kecil dibandingkan pada saat invensi tersebut diajukan permohonan patennya. Demikian juga dengan kalau kita lihat misalnya hak cipta. Yang diajukan adalah mengenai base-nya adalah originality. Secara umum kalau kita lihat di hak cipta, jika ada lagu baru, jika ada film baru, buku baru gitu kan, orang-orang biasanya kan langsung biasanya jadi bestseller ya, atau misalnya kemudian menjadi most requested song atau terlaris dan lain sebagainya sebagai lagu baru gitu, dengan promosi besar-besaran itu value-nya sangat tinggi di situ, dia langsung mendapatkan perlindungan juga value-nya sangat tinggi. Tapi seiring berjalannya waktu gitu kan, setelah mungkin 5 tahun atau lebih, orang kadang-kadang sudah mulai lupa gitu lagu yang tahun itu, oh ya pernah ada lagu ini ya gitu. Lama-lama jadi kadang-kadang untuk bisa value-nya tinggi lagi di remake gitu kan, dengan karya yang baru, berarti hak cipta yang baru juga gitu, atau di reboot gitu kan, di reboot kalau film gitu. Nah ini value-nya akan terus menurun. Tapi kalau merek tidak begitu. Merek itu pertama pada saat dia diciptakan bisa jadi sangat tidak orisinal atau sangat tidak unik gitu, tapi dia punya daya pembeda. Misalnya begini, sebut saja katakanlah ini nama satu brand yang cukup terkenal, cukup menarik menjadi contoh. Katakanlah McDonald's. Gitu kan? McDonald's itu kan kalau kita lihat dari namanya, McDonald's itu nama orang, gitu kan? Nama orang itu. Saya nggak tahu siapa sejarahnya bagaimana, tapi mungkin McDonald's itu adalah nama orang yang pertama kali mendirikan, gitu. Yang paling pertama kali mendirikan restoran itu. Dia kasih namanya sendiri. Ya sangat tidak original, artinya ya sudah kasih saja namanya sendiri ya. Sebenarnya kalau sekarang misalnya kalau di Indonesia nama seperti Bobrek gitu kan, atau nama seperti katakanlah kalau produk-produk fashion itu ya, entah itu Pierre Cardin atau apa, itu nama gitu. Dari sisi mereknya sendiri tidak ada keunikan di situ, namanya dia saja dipasang di situ kan, McDonald's gitu. Sebagai. Tapi seiring berjalannya waktu, naiknya value merek itu akan bergantung pada kemampuan dari si pemilik merek untuk mendevelop brandnya. Mendevelop itu tuh bukan hanya sekedar desain brandnya saja, tapi juga bagaimana brand ini dipergunakan, dipasarkan, marketing dan sebagainya, itu sangat berpengaruh dikembangkan. Sehingga sampai sekarang mungkin McDonald's adalah salah satu brand yang paling bernilai di dunia kuliner misalnya, di dunia restoran, di industri restoran, di industri franchise, sangat bernilai. Nilainya bisa jadi karena kan franchise-nya sudah sangat mendunia. Sudah banyak ya. Nah, ini yang saya katakan bahwa di awal memang itu, tapi sekarang karena mereknya juga dilindungi terus, di-maintain, diperpanjang, merek value-nya tidak akan turun. Bahkan terus berkembang dan berkembang. Ini tidak sama seperti yang dialami dengan paten atau hak cipta. Nah,
karena sifat karakter merek yang seperti ini, maka urusan branding ini tidak bisa dijadikan, tidak bisa dianggap remeh. Betul. Gitu. Jadi perusahaan apapun, entitas apapun, bisnis apapun yang ingin membranding produknya, yang ingin membranding layanannya, yang ingin membranding perusahaannya, termasuk merebranding perusahaannya atau layanannya, itu tidak boleh sembarangan dalam melakukan itu. Termasuk salah satunya dalam memastikan bahwa brand baru yang akan dia terapkan untuk usahanya, bisnisnya, itu tidak berpotensi konflik dengan, khususnya dengan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, ataupun baik secara keseluruhan, memiliki persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan brand baru tersebut untuk kelas untuk barang dan jasa yang sejenis. Jadi ini harus dipastikan. Dipastikan ini caranya tentu saja yang paling utama adalah melakukan penelusuran. Penelusuran ini kalau dia hanya memandang bahwa branding ini untuk di Indonesia saja, ya mungkin cukup dengan menggunakan database di DKI atau misalnya menanyakan langsung ke DKI. Tapi kalau misalnya dia berpikir bahwa brand ini akan suatu saat mendunia, ya tidak hanya ke DKI saja, sebaiknya dilakukan audit atau istilahnya kalau menurut saya ya, trademark due diligence ya. Lakukan trademark due diligence, lakukan semacam penelusuran yang menyeluruh, tidak hanya di database yang ada di Indonesia, tapi juga database yang ada di seluruh dunia gitu, untuk memastikan bahwa pergerakan merek ini, perkembangan ini ke depan, karena kan value-nya baru ada setelah dikembangkan. Iya, betul. Jangan sampai pengembangan ini nanti kepentok ya istilahnya gitu ya, terhambat karena tiba-tiba oh ini ada merek yang sama di luar gitu. Oke, Mas. Nah, berarti kalau misalnya ada suatu perusahaan gitu, Mas, yang mau rebranding. Nah, selain merek mungkin bisa melakukan pendaftaran paten, pendaftaran hak cipta gitu, apa gimana, Mas? Untuk pelindungan hak kekayaannya. Tentunya sebenarnya yang harus dilakukan, yang idealnya dilakukan sekarang ini, biasanya kalau orang mau melakukan ekspansi usaha, katakanlah merger, akuisisi atau apa, itu yang sering dilakukan adalah melakukan due diligence. Due diligence itu biasanya dilakukan semua, mengidentifikasi semua kelengkapan, legalitas dan sebagainya, memastikan agar prosesnya berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah hukum dengan pihak manapun. Nah, sekarang ini khususnya terkait dengan isu-isu kekayaan intelektual, intangible assets-nya ini juga harus dilakukan due diligence secara menyeluruh gitu. Idealnya seperti itu. Jadi pada saat seseorang ingin katakanlah mengakuisisi suatu brand yang terkenal gitu kan, atau ingin menggabungkan dua brand menjadi satu, rebranding atau bentuk-bentuk lain, sebaiknya dilakukan due diligence dulu untuk memastikan agar langkahnya ini aman secara haki ya. Di due diligence ini tidak hanya dia mengidentifikasi apakah ada merek atau haki lain yang kemungkinan akan menimbulkan konflik of interest atau potensi konflik dengan branding yang akan dia lakukan, tapi juga mengidentifikasi dalam dirinya sendiri aset-aset yang sebaiknya dilindungi, tapi belum dilindungi gitu. Karena ini akan penting di kemudian hari ini. Jadi apa saja misalnya, apakah dia punya brand-brand lain yang masih belum didaftarkan, ada teknologi yang belum dipatenkan gitu. Ini sangat penting untuk dilakukan gitu, untuk memastikan agar secara haki
Karena ke depan kan tentu saja uh, intangible assets ini justru memainkan peran yang sangat penting, dan bahkan pada banyak perusahaan intangible asset ini jauh lebih penting daripada physical atau tangible asset gitu. Nah, tadi juga Mas Prayudi ada membahas mengenai rebrandingnya Facebook ke Meta gitu, Mas. Nah, kalau misalnya berarti kan Meta ini sebuah nama baru gitu, Mas. Berarti apakah harus didaftarkan lagi atau gimana gitu? Ya, idealnya memang nama baru yang dihasilkan dari sebuah proses rebranding itu juga diproteksi, Betul. gitu kan, didaftarkan kembali, karena yang namanya pendaftaran merek atau pendaftaran brand itu tidak bisa diupdate atau diganti. Oh, gitu. Jadi memang harus didaftarkan lagi, Iya, nggak bisa diganti. Jadi misalnya kita udah dapat pendaftaran merek, katakanlah Facebook gitu, Mark Zuckerberg punya sertifikat merek untuk Facebook. Betul. Dia nggak bisa kemudian sertifikat saya yang Facebook diganti dong jadi Meta gitu, nggak bisa. Dia harus daftarkan lagi Meta itu dari awal gitu. Jadi ya tetap saja itu harus dilakukan secara korek juga ya, jangan sampai luput gitu. Baik. Nah, mungkin ada lagi nih Mas membahas mengenai merek-merek mirip gitu. Mas ada mau menceritakan lagi gitu, Mas? Saya rasa sih kalau untuk merek-merek yang mirip ya yang penting sebenarnya begini. Saya kadang-kadang suka dijawab pertanyaan bahwa pada saat saya katakan bahwa ini agak susah karena merek ini mirip, karena ada merek yang mirip. Biasanya seringkali saya menerima reaksi di mana si pemilik merek yang akan didaftarkan itu membela diri. Membela diri itu defensif, artinya dalam kata enggak mirip kok. Betul. Kan beda, ada bedanya ini, bedanya itu, ada bedanya ini. Atau bagaimana kalau saya tambahkan kata yang misalnya tadi ya XYZ, sudah ada merek XYZ, dia punya masuk XYZ juga. Bagaimana kalau saya katakan XYZ Indonesia atau XYZ Jakarta gitu, bisa atau enggak gitu? Memang kalau bicara soal kemiripan, subjektif, sangat subjektif. Artinya tidak mungkinlah undang-undang itu bisa memberikan detail secara menyeluruh yang bisa memuaskan setiap orang mengenai rambu-rambu mana yang mirip, mana yang tidak. Tapi saya biasanya triknya saya tanyakan, dibalikan saja dulu ke diri sendiri. Kalau Anda adalah pemilik merek yang sudah ada duluan, kemudian ada merek lain yang mau masuk sama seperti merek yang mau Anda masukkan untuk berusaha atau berbisnis di bidang yang sejenis, Anda keberatan atau tidak? Anda sebagai pemilik merek yang duluan akan keberatan atau tidak? Gitu. Kalau Anda berpikir bahwa saya keberatan, ya sudah, berarti lebih baik Anda pikirkan ulang mengenai alternatif nama yang lain gitu. Betul. Jadi kadang-kadang balikin saja ke diri sendiri gitu. Anda kira-kira keberatan apa enggak nih? Gitu. Kalau misalnya Anda merasa kok itu mirip merek saya nggak terima gitu. Ya berarti ya itu juga yang mungkin akan dipikirkan oleh si pemilik merek yang ada sekarang jika Anda masuk dengan merek yang mirip dengan mereknya dia gitu. Itu aja sih. Sebenarnya kalau yang biasa sering saya tanyakan kembali adalah itu. Gitu. Jadi kalau Anda berpikir ya kita telusuri dulu. Kalau ketemu merek-merek yang berpotensi mirip, kita tanyain ke diri kita gitu. Kalau kita adalah pemilik merek yang sudah ada duluan itu, kemudian kita akan masuk, kita akan keberatan atau tidak gitu. Nah, mungkin gimana nih Mas tips dan triknya gitu biar merek-merek yang dipunyai kreatif gitu, yang berbeda dari yang lain karena jauh dari umum gitu misalnya. Sebenarnya sih kalau saya ya jujur saja justru kalau menurut saya kalau untuk merek itu meskipun keunikan itu memegang peran yang cukup besar ya dalam mempopulerkan sebuah merek, tapi yang terpenting adalah sebenarnya bukan keunikannya saja gitu, tapi bagaimana kita memagari merek yang kita mulai miliki itu dengan baik
dan mengembangkannya secara optimal oleh pemasaran, branding dan sebagainya prosesnya. Jadi branding itu bukan hanya soal memberi nama dan mendaftarkan, tapi juga itu ada rekan saya yang selalu bilang bahwa branding itu urusan nurturing. Jadi bagaimana menyuburkan merek itu. Jadi ibaratnya kalau kita samakan dengan kegiatan cocok tanam, branding itu bukan hanya sekedar cari benih dapat kemudian ditanam, tapi bagaimana kita nyiramnya, bagaimana kita nyanginnya, bagaimana kita merawat dan sebagainya. Jadi sebenarnya jangan kita terpaku pada ini mencari merek yang unik, mencari merek yang lain daripada yang lain, karena dengan merek ini kenalah tadi McDonald's apa istimewanya mereknya gitu kan, nama saja sebenarnya banyak sekali orang yang punya nama McDonald's, bahkan ada lagu anak-anak yang Old McDonald gitu betul. Itu apa istimewanya gitu secara bunyi ya, atau secara apa uniknya gitu, nama biasa gitu. Tapi dengan proses nurturing yang baik, dengan proses branding yang kuat, dia bisa menjadi merek yang sangat valuable. Jadi kalau menurut saya sih jangan terlalu terpaku pada mencari yang unik gitu. Yang penting merek yang akan kita gunakan itu, branding yang akan kita gunakan itu, satu, tidak berpotensi untuk konflik dengan merek orang lain karena punya persamaan dengan merek yang sudah lebih dulu ada. Yang kedua, tentu saja kita sendiri juga harus melakukan langkah-langkah yang cukup untuk melindungi merek kita. Yang ketiga ya itu tadi, setelah merek kita temukan, kita pergunakan, kita daftarkan, jangan lupa untuk merawat, mengembangkan, merawat dan menjaga merek itu dengan sebaik-baiknya agar bisa berkembang sehingga value-nya menjadi seperti yang kita harapkan. Baik Mas Prayudi. Mungkin ada lagi nih Mas yang mau disampaikan mengenai merek. Saya rasa sih ya. Oke. Sudah cukup banyak tadi. Jadi ya itulah intinya itu saja gitu. Kita bisa belajar dari apa yang terjadi dengan baik dengan GoTo di Indonesia ataupun dengan Facebook di Amerika gitu. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari situ dan kedepannya kita menjadi semakin aware mengenai bagaimana pentingnya memahami mengenai perlindungan merek bagi upaya kita dalam melakukan branding. Gitu. Oke. Jadi tadi bisa saya simpulkan kalau misalnya merek itu harus dilakukan penelusuran atau trademark due diligence gitu ya Mas. Lalu juga harus tidak berpotensi ke depannya tidak menimbulkan konflik gitu. Baik. Nah, terima kasih sekali Mas Prayudi sudah sharing mengenai merek pada hari ini, mengenai rebranding dan lain-lain. Kepada teman-teman semua, terima kasih juga yang telah menonton pada hari ini. Dan semoga ini menambah ilmu mengenai kekayaan intelektual pada hari ini. Sampai jumpa di Kata Haki selanjutnya. Sampai jumpa.